Ini satu cerita yang kalau banyak di luar sana bilang aku sering jual cerita, termasuk buat menang kompetisi dan sebagainya. Justru aku orang yang paling gak pernah mau cerita. Salah satunya ini almarhum ayah. Jujur aku gak kenal sosok dia. Saya juga memiliki satu pertanyaan, tapi maaf kalau nggak sopan nanti. Selama ikut kontes itu ya Mas ya, apakah waktu di panggung itu juga murni ataupun ada secara metafisik nggak Mas? Aku pengen cari tahu kenapa, apa yang terjadi sama ayah. 32 tahun sampai meninggal aku menyaksikan kondisi ayah yang seperti itu, jujur sakit. Dari situ rasa ingin tahu sebenarnya, dan baru memberanikan diri mulai ngegali itu sekarang. Tapi nanti sebelum itu juga dimulai untuk ziarah ya Mas, ziarah ke pemakaman beliau almarhum, minta doa restu, nanti diberikan jalan terang, termasuk apa yang jenengan ingin tahu dari awal gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di podcast obrolan santai bersama saya. Dan ini kita sedikit nostalgia nih, terutama untuk teman-teman tahun 2000-an. Saya masih ingat sekali di tahun 2003, 2004, waktu masih SMA waktu itu, sering nonton ini dan ditunggu-tunggu di salah satu stasiun TV swasta pada waktu itu, yaitu acara AFI atau Akademi Fantasi Indonesia. Nah ini kita ketemu nih, ini juga saya sering nonton, dan hari ini setelah 20 tahun berselang akhirnya bisa silaturahmi dan ngobrol bareng, ngobrol santai. Siapakah beliau? Selamat datang Mas Ferry. Halo, Mas Ferry Om Afi. Hao. Sehat Mas kabarnya? Alhamdulillah Baik. sehat, baik. Iya. Sekarang kesibukannya apa? Nyanyi Nyanyi masih. Nyanyi masih. Oh. Bisnis koper juga. Koper ini back. Terinspirasi dari koper eliminasi. Eliminasi. Akhirnya produksi koper sendiri. Iya, yang paling terkenal dulu itu Koper tereliminasi itu ya. Iya. Sekarang domisili di mana Mas? di Bogor. Oh, di Di Bogor. Bogor, melipir dikit dari Jakarta lah. Iya, dan pernah ini juga ya Mas, selain nyanyi ya, pernah dengan Mbak Mawar ya. Oh iya bener. Itu nge-host ini Mas, acara mistis. Berjudul apa? Mas? Jadi tayangnya tuh sebelumnya di channel YouTube-nya Mawar. Oh. Cuma nanti kita bakalan pindahin nama segmennya itu Jangan Takut Ada Ambu. Jadi Mawar ini kan panggilannya Ambu gitu kan. Iya. Kita penelusuran, kita podcast juga tentang horor-horor. Sekarang lagi di pending dulu karena kita mau pindahin ke channel yang baru namanya Babat Mistis. Kalau itu udah planningnya aku dari 3 tahun yang lalu sih sebenarnya. Oh iya, ini menarik ya Mas. Selain seperti apa ya, kisah lainnya lah dari jenengan gitu. Kenapa Mas tertarik dengan ini, bikin channel mistis kok? Kenapa nggak channel latihan nyanyi atau apa gitu ya? Banyak sih masukan yang kenapa sih nggak bikin channel nyanyi, Atau rasanya tuh kayak udah nyanyi. biasa gitu ya, Iya. nyanyi lagi gitu. Jadi kalau dibilang hal mistis itu buat aku tuh bukan hal yang baru lagi, cuman mungkin kebanyakan penonton mungkin justru baru tahu sekarang kalau aku tuh sangat-sangat dekat sama dunia mistis dan spiritual sebenarnya. Karena pengalaman emang udah dari masih kecil banget itu sering bersinggungan sama hal-hal gaib. Jujur sih berawal dari keingintahuan sih sebenarnya Om Hao. Penasaran. Tapi kalau boleh tahu waktu masih kecil dari usia berapa Mas? Yang paling masih diingat? Sebenarnya, nah ini baru nerawang ke masa lalu aja udah merinding duluan. Sebenarnya dari kecil itu dari umur 4 tahun sebenarnya. Pas baru pindah ke rumah di kampung yang sekarang. Nah di situ tuh udah mulai sering tuh ngalamin hal-hal mistis. Tapi yang mulai agak sedikit lebih ekstrimnya itu di usia 9 tahun. 9 tahun. Di usia 9 tahun itu tuh kayak pertama kalinya ngalamin astral projection.
dulunya sih mikirnya tuh mimpi ya. Cuman kok ini mimpi aneh-aneh, serem-serem. Ketemu sama makhluk ini, makhluk itu, masuk ke gedung ini, masuk ke hutan, kemana. Sampai di kemudian hari, sering berjalannya waktu karena sering baca, sering zaman dulu kan cuman cari informasi itu dari bacaan ya. Tayangan TV dulu belum banyak yang mengungkit hal-hal yang lebih dalam tentang mistis. Kalau film horor udah dari dulu ya, Om Hao. Nah, ditambah lagi dengan sekarang banyaknya maraknya channel-channel horor, itu buat aku sendiri sih jadi nambah pengetahuan sih. Jadi mulai, nah ini kayaknya rasa penasarannya ini harus benar-benar dicari tahu nih. Sejauh apa dan seperti apa? Ya benar, Iya. termasuk ya dari channelnya Om Hao sendiri. Itu tuh jadi inspirasi banget sebenarnya. Iya. Penelusuran juga. Iya, Oh, iya. gitu. Dilanjut Mas ceritanya ini. Saya penasaran dengan selain sisi lainnya Mas Ferry loh ini. Jadi dulu itu berawal dari usia 9 tahun ya. Memang sih ya, jadi sekarang mulai nih ngumpul nih, entah itu teman, entah itu tim yang sekarang jadi tim aku juga, itu yang akhirnya dapat banyak informasi, terutama dari rumah lama yang waktu di kampung. Di situ mulai nih, kenapa dulu itu banyak banget gangguan-gangguan mistis, horor, penampakan gitu kan. Mulai sedikit demi sedikit itu terungkap, termasuk salah satunya kenapa aku bisa astral projection. Jadi pada saat umur 9 tahun itu tuh awal mulanya itu aku tuh simple sih, main di halaman belakang rumah. Dulu itu pas umur 4 tahun pindah ke situ, udah nih jadi rumahnya. Pas sekitar 2 tahun kalau nggak salah, nggak nyampe 2 tahun kita tinggal di situ, direnov lagi nih, nambah dapur, nambah kamar mandi. Akhirnya di paling belakang rumah itu tuh ditambah ruangan. Nah, pas nambah ruangan itu ada satu pohon yang dibabat, ditebang. Itu pohon Kamboja. Kamboja apa Mas? Pohon Kayak di makam Kamboja. itu Mas. Iya. Yang daun apa ini kok apa? Bunganya putih. Iya. Ada sekarang adenium yang Iya, bener. pink. Yang itu yang putih Mas. Iya. Oh. Putih, Putih pinggirnya agak kuning. kuning. Iya, kayak di makam kan. Iya, Iya, bener. iya. Kayak gitu. Nah, itu pohon dulu itu kan emang gede banget. Sehingga pada saat udah dibabat, tinggal itu tuh berapa puluh senti gitu tuh masih kayak ngebukit gitu loh. Sama Masih akar nyisa pohonnya, gitu masih ya? nyisa. Sama akarnya, sama bekas potongannya, penampangnya itu tuh masih nyisa di situ. Gitu. Nah, dulu itu aku tuh suka main hal-hal yang berbau petualangan. Aku kan orangnya introvert ya. Iya. Jadi nggak bergaul sama anak-anak sekitar. Jadi setiap pulang sekolah, udah asik main sendiri di halaman rumah. Nah, main di situ, ceritanya dulu itu tuh nganggapnya itu tuh tebing-tebing tempat tinggal dinosaurus gitu. Jadi aku punya dinosaurus mini-mini gitu kan. Aku main di situ. Pagi main di situ, malamnya itu aku kena demam tinggi. Nah, emang dari sebelum-sebelumnya itu aku beberapa kali kalau misalkan pas lagi ngelihat penampakan kayak itu suka demam, Om Hao. Sampai dibilang anak sumeng gitu kan. Main di situ pagi, malamnya langsung kena demam tinggi. Dalam waktu beberapa hari itu makin parah dan nah mulai dari situ tuh sering hilang kesadaran. Sering kayak ngelindur. Nah, mulai itu sering jalan-jalan, awalnya masih di sekitaran rumah, di dalam rumah, sampai lama-lama keluar halaman segala macam. Di situ sempat ketemu beberapa penampakan, termasuk ada sosok di pohon Kamboja, bekas pohon Kamboja itu. Kalau yang pernah nonton film Lords of the Rings tahu sosok Gollum, bentukannya kayak gitu, Om Hao. Cuman kalau Gollum pucat, kalau ini warnanya itu coklat kemerahan. Kulitnya Mas. Kulitnya. Iya. Dan aku tuh selalu penampakannya itu kalau ngelihat dia di luar rumah itu masih di pohon Kamboja masih ada utuh. Dia suka gelantungan di situ kayak kukang gitu loh. Gini-gini tuh Mas ya. Iya. Kadang-kadang kepalanya di bawah. Kebalik. Kebalik. Oh, iya. Nah, pada saat sakit aku makin parah. Jadi waktu itu aku divonisnya sakit kuning ternyata. Setelah habis main dari situ. Yang aku inget sosok
si Gollum itu tuh bergelantungan di plafon kamarku. Badannya ngelipat-lipat, terus kepalanya julur panjang, lidahnya keluar-keluar gitu kan. Aku tuh teriak-teriak. Yang aku tahu kalau kakak aku bilang sih waktu itu aku kayak ngelindur. Nah, sampai tiba-tiba aku kayak udah blackout, hilang. Tahu-tahu aku tuh ngerasa badan aku ringan, terbang, dan aku ngelihat badan aku lagi didorong di berangkar di suatu koridor. Terus di situ ada ibu, ada beberapa orang pakai pakaian suster sama dokter. Terus aku ngelihat tangan aku diinfus. Benar-benar Ya, coblos diinfus. gitu ya Mas ya? Coblos gitu. Dan aku tuh makin lama makin tinggi terbang, sampai semuanya tuh putih semua. Udah kayak hilang lagi tuh. Nggak inget apa-apa atau nggak mimpi apa-apa. Sampai tahu-tahu aku mimpi ada di satu lorong, bukan lorong ya, labirin. Gelap, sebenarnya aku nggak bisa ngeliat apa-apa sih. Cuman di situ tuh aku banyak dengar suara-suara. Ada yang nangis, ada yang teriak-teriak, ada yang kayak merintih kesakitan. Di situ aku mau jalan aja tuh bingung mau ke arah mana gitu kan. Sampai yang aku ingat tuh ada yang sampai jangan jauh-jauh gitu. Ada suara kayak gitu. Sampai akhirnya di suatu kesempatan aku dengar suara azan. Terus aku mulai ngikutin kemana arah suaranya, terus ada angin kenceng, terus badan aku kayak terbang lagi, tahu-tahu aku kebangun. Posisinya itu lagi di tempat tidur rumah sakit. Aku lagi dimandiin pakai alkohol, terus di kepala itu udah ada kantong isi es batu buat buat dingin gitu. karena katanya badan aku panas banget. Dan ternyata di kemudian hari itu aku baru tahu posisi aku dibawa ke rumah sakit itu jam 3 pagi, yang pada saat aku ngelihat badan aku sedang didorong di berangkar. Dan pada saat sadar itu, setelah dengar suara azan, itu asar, sekitar 18 jam. Nah, kejadian lagi di rumah sakit itu aku harus dirawat selama sebulan penuh. Dan untungnya waktu itu lagi libur kenaikan kelas. Selama dirawat di rumah sakit itu, rumah sakit milik BUMN dan itu rumah sakit besar, mulai itu di situ sering astral projection lagi. Dulunya sih mikirnya itu cuman mimpi jalan-jalan, mimpi serem gitu. Dalam pengalamannya astral projection ya Mas, Atong Rogosukmo itu saat terbangun melihat tubuhnya tertidur Mas? Pernah ngelihat tubuhnya lagi tertidur, pernah juga ngelihat badan aku itu lagi dikekepin sama kakek-kakek juga pernah. Oh, dalam perjalanan itu masih ingat Mas kemana? Yang diingat banget? Yang paling diingat, jadi ada beberapa tempat yang aku pernah berkali-kali ada di situ. Secara nyata atau waktu astral projection? Oh, salah satunya itu ada satu sumur. Dulu waktu kecil sempat 2 kali astral projection ke situ dan masuk ke dalam sumur itu. Setelah dewasa, beberapa tahun yang lalu pernah juga mimpi yang keempat kali masuk ke dalam sumur itu dan ketemu satu perkampungan. Dan waktu yang kedua dulu itu aku masih sekolah, masih SMP. Sempat nanya sama almarhumah nenek, iseng-iseng nanya, "Nek, dulu itu di belakang rumah kita itu ada sumur ya?" "Iya, kok tahu?" "Aku mimpi 2 kali ke situ," aku bilang gitu kan. Jadi sumur itu tuh sebelum kita tempati rumah itu, pada saat aku umur 4 tahun itu sumurnya udah ditutup sebenarnya. Jadi nggak kelihatan ada bekas sumur. Cuman karena waktu itu udah 2 kali mimpi di situ ada sumur dan ada sosok kuntilanak yang jadi dekat sumur itu tuh ada pohon kuini. Suka bantu. Mangga kueni ya Mas? Iya. Nah, jadi karena udah 2 kali mimpi kayak gitu, iseng nanya sama nenek, "Iya, dulu tuh di situ tuh ada sumur, tapi sebelum kita pindah ke sini tuh sumurnya udah ditutup," gitu. Dan setelah tinggal di Jakarta, terakhir itu mimpi di sumur itu sekitar 3 tahunan yang lalu. Itu mimpi yang keempat tentang sumur itu. Gitu. Terus ada lagi satu tempat yang aku 4 kali udah ada di situ, itu hutan.
Hutannya hutan apa mas? Belantara gitu mas? Hutan belantara tapi tumbuhannya gede-gede, Om Hao. Oh, kayak anu itu kebun raya. Lebih gede ya, jadi kayak apa ya, kayak pohon-pohon tua Raksasa. gitu ya. Iya iya. Bahkan tanaman pakisnya aja, itu aja, Jumbo gitu. iya Kayak tingginya di itu ya segini-gini mas, gitu berarti loh. film-film dinosaurus itu ya? Iya benar, Jurassic itu ya? iya, segede itu. Iya, iya. Itu udah 4 kali mimpi di situ. Waktu ke situ ngeliat apa mas? Atau bertemu dengan sesuatu entitas apa? Kalau yang di hutan itu cuman dengar suara aja, kayak ada yang bisik-bisik, manggil-manggil dari kedalaman hutan, dan selalu 4 kali. Setiap kali aku tuh mau ketarik masuk ke dalam, Nggak jadi. balik lagi nggak jadi. Iya iya. Kayak ada angin yang nyedot sukma aku balik lagi ke badan. Gitu. Ya jujur aku sendiri pun juga masih belum bisa ngontrol ya astral projection ini. Buat aku sendiri sih sejauh ini masih bersyukur masih bisa balik ke Balik badan. ya. Dalam seminggu ini mas pernah ngalamin? Atau Seminggu bulan-bulan ini enggak. ini? 3 bulan yang lalu? 3 bulan yang lalu enggak. Enggak, berarti sudah lebih stabil ya? Ya Kalau udah lebih saya- stabil. Cuman biasanya mimpi seperti itu atau astral projection itu aku tuh lebih sering ngalamin itu pas bulan puasa. Terutama di ini ya mas 20 ke atas ya. Iya. Karena saya juga punya pengalaman kayak Mas Ferry juga pernah di 20 ke atas di benar, antara 27 29. Iya. Tapi balik lagi waktu itu karena ngelihat satu sosok saya sebut bukan entitas ya yang bercahaya. Ya itulah itu terus akhirnya balik lagi. Belum saatnya katanya. Belum saatnya. Nah, sebenarnya pengen juga sih nanya sama Om Hao gitu Iya, kan. ya, Ada Mas yang Ferry. bilang nih, ada yang bilang katanya justru pengalaman astral projection pertama aku itu di umur 9 tahun itu akibat si jin yang kayak Gollum itu, dan energi dia itu sempat nyetrum ke aku sampai akhirnya aku tuh jadi lebih peka gitu loh. Iya iya iya. Sebenarnya lebih itu tidak terlalu berpengaruh ya mas. Sebenarnya justru 5 tahun ke bawah yang krusial di usia 4 tahun. Dan Mas Ferry sendiri juga memiliki selain kodam ya tentunya dari leluhur, ada juga sahabat imajiner nih. Saya temukan 2 kali untuk hari ini. Jadi sahabat imajiner itu teman astral. Tapi ada. Iya, tapi dari waktu rumahnya sebelum yang ada pohon Kamboja, berarti masih usia 2 tahun 3 tahun gitu. Memang untuk saat ini tidak terlalu intens ya berteman, tetapi beliau menyampaikan entitas ini juga kadang ngajak untuk dengan astral projection atau perjalanan spiritual. Salah satunya kata di tempat hutan yang besar itu pohon-pohonnya. Tapi beliau ini dengan pakaian yang lama mas, kalau yang lihat pakaian kolosal Iya. gitu, kan pakaian etnik. Iya, Gitu. Oke, kadang-kadang kalau pas lagi astral projection itu lebih sering itu kayak berkunjungnya ke apa ya? Bukan zaman yang sekarang. Sekarang, kayak udah zaman-zaman ribuan kuno tahun. gitu. Iya. Udah tua, soalnya yang pegangannya tua itu. Gitu. Iya, karena sempat ada di satu kasus ya, serangan-serangan metafisik yang seharusnya mungkin bisa sakit keras ya, maaf, tapi ya ini kuasa Tuhan lantaran beliau ini itu tidak mempan 100% yang masuk. Itu. Jadi pernah kena serangan-serangan juga sih dengan Sering yang apa ya? Ya sempat ada yang benar-benar berasa banget itu aku tuh kayak dapat pertolongan. Ya mungkin dikirim sama Allah kali ya. Iya, Buat antaran nolongin aku ya, perantara. Itu pernah satu kejadian aku tuh berasa banget mau dikerjain orang. Jadi aku waktu itu aku punya teman deket yang aku tahu nih teman aku bisa gitu kan. Cuman emang selama kita temenan tuh nggak pernah ngebahas sama sekali hal-hal mistis, nggak pernah sama sekali. Pokoknya malam itu aku ke situ sampai dia nanya, "Kenapa lu tiba-tiba kesini?" "Nggak apa-apa, pengen aja numpang nginep." Bilang gitu kan. Aku tuh ngerasa kalau aku di situ mungkin aku lebih aman gitu kan, karena aku nggak ngerti nih perasaan nggak enak ini, berasa kayak mau dikerjain orang gitu kan. Sampai akhirnya ya udah ngobrol-ngobrol biasa. Sempat dia tiba-tiba ngajakin ngobrol hal-hal mistis gitu, sampai aku bilang, "Kenapa sih tiba-tiba ngomongin hal mistis?" "Nggak tahu, lagi pengen aja ngomongin hal mistis sama lu," dia bilang gitu. Udah ngobrol-ngobrol tidur. Tiba-tiba itu pas malam aku keluar lagi nih dari badan.
dan ngelihat bola petir terang banget warna putih itu mau masuk Ke raga. ke raga aku. Terus tiba-tiba ada aku ngelihat ada sosok putih muncul di sudut kamar, dan begitu sosok itu muncul bola petirnya mental. Dan ternyata besokannya itu si orang itu sakit. Nah itu yang mungkin tadi Om Hao bilang serangan metafisik yang alhamdulillah aku masih selamat gitu. Tapi beberapa tahun yang lalu itu aku sempet kayak dapet serangan lagi dan agak lebih fatal sih. Sampai sakit mas? Setahun. Oh. Setahun itu aku divonis kena tumor di sini. Terus demam tinggi selama setahun, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu tuh di situ, nah sebelum aku pindah ke Bogor, akhirnya pada saat udah sembuh itu tahun 2019, makanya aku mutusin untuk pindah ke Bogor, pengen nenangin diri. Jadi di tahun 2018 sampai 2019 itu tuh aku sakit secara fisik, banyak masalah juga, dihianati segala macam, circle rusak gitu kan, benar-benar kondisi terpuruk. Dan setiap hari aku tuh cuman di rumah, sama aku kan pelihara kucing. Dan yang anehnya itu setiap menjelang subuh ada satu ekor kucing aku tuh yang suka gigitin kepala aku, kayak pengen narik sesuatu gitu. Nah sebelum aku pindah dari situ itu emang gangguannya, horornya itu kayak udah nyata banget Om Hao. Sampai ada yang pas lagi aku wudhu tiba-tiba bohlam pecah, meledak. Benar-benar pecah mas? Benar-benar pecah. Iya, Itu iya. jam 2 pagi. Terus bekas minum aku, muk tebel, itu aku taruh di dekat kepala aku tidur. Kondisi muknya itu kosong, aku habis buka puasa. Dan itu tiba-tiba pecah juga, meledak. Padahal muknya itu kosong. Dan sering ada penampakan bayangan-bayangan hitam yang lewat-lewat seliweran di rumah. Dan sampai bayangannya itu lewat ngejatuhin barang. Nyenggol gitu. Nyenggol. Ya? Iya, iya. Sampai bener-bener pajangan dinding jatuh semua ke bawah, hancur berantakan. Kejadian ini juga Mas Ferry sendiri atau dialami keluarga juga mas? Kalau boleh diceritakan. Yang Atau jadi orang dekat di sekitar. yang aku tahu sih cuman aku sendiri ya. Iya, iya. Aku nggak tahu kalau keluarga aku, cuman memang almarhum ayah sih pada saat beberapa tahun belakangan, termasuk saat itu tuh udah sering sakit-sakitan. Dan kebetulan almarhum ayah sendiri pun dari tahun 90 itu mengalami sakit non medis sampai meninggal tahun lalu. Cuman emang di tahun-tahun 2018 itu sakitnya emang lebih parah sih. Sering keluar masuk rumah sakit. Oh, kalau ini mas, diagnosanya penyakit non medisnya apa mas? Apa pernah mengunjungi untuk alternatif, tapi juga ditempuh secara pengobatan medis juga? Awalnya sih secara medis ya. Oh, Kejadiannya tahun 2000, apa ya Om? iya, iya. Agak sedikit. Iya, iya, iya. Maaf ya mas ya. Cuman sebatas, karena nge-tracknya itu kan, oh ini sekarang Apa alhamdulillah jangan-jangan masih sudah- ada hubungannya kali? masih ada hubungannya mas. Karena kalau dirasakan tuh energinya masih kuat, masih ada, tapi memang tidak membahayakan, tapi paparannya itu loh mas. Itu. Ini satu cerita yang kalau banyak di luar sana bilang aku sering jual cerita, termasuk buat menang kompetisi dan sebagainya. Justru aku orang yang paling gak pernah mau cerita. Salah satunya ini, almarhum ayah, jujur aku nggak kenal sosok beliau. Karena dulu waktu kecil, emang ayah jarang pulang karena pekerjaannya berbulan-bulan keluar kota. Karena pekerjaannya berbulan-bulan keluar kota gitu kan. Lagi mas. Kalaupun pulang malam, aku udah tidur. Aku udah tidur, besok paginya bangun, ayah udah nggak ada, udah berangkat Udah kerja berangkat lagi. kerja. Cuman oleh-oleh mainannya aja yang aku sampai di usiaku 7 tahun, tahun 90, itu kita sekeluarga lagi nonton TV.
di situ ayah hari itu pulang agak sorean karena besok subuhnya katanya mau berangkat lagi keluar kota sama timnya kerja lagi. Jadi hari itu pulang sore, disitulah sempat ketemu ayah lama. Sore menjelang maghrib ayah ke rumah om aku itu kan supir ya, jadi timnya ayah itu mau sewa mobilnya buat nganter keluar kota. Maghrib pulang ke rumah, dia bilang semua urusannya udah beres, besok jam 3 pagi berangkat, kita nonton sekeluarga. Pintu ruang tamu posisi kebuka. Tiba-tiba ayah bangun, berusaha lari tapi badannya kelihatan kayak aneh gitu, kayak berat, berusaha nyeret badannya. Kebanting pintu, terus jatuh, langsung lumpuh, bisu. Kalau nggak salah sekitar 2 tahun. Awalnya dibawa ke rumah sakit dikirain stroke, tapi semuanya normal sampai akhirnya disaranin ke, kalau nggak paranormal, ke kiai. Nah di situ selama bertahun-tahun sampai semua harta benda kita habis buat berobat ayah. Kesembuhannya mentok di bisa beraktivitas, bisa bangun, bisa jalan, tapi nggak bisa ngomong. Sampai meninggal tahun lalu ayah kayak orang yang nggak punya perbendaharaan kata. Kadang-kadang ngomong sesuatu yang kita nggak ngerti bahasanya, cuma pakai bahasa isyarat. Jadi kalau orang-orang dulu taunya ayahku tukang beca, ya itu karena dulu ibu nggak pengen ayah lumpuh lagi. Akhirnya biar ada kerjaan, biar ada pergerakan, ayah itu narik beca. Cuman ya gitu Om Hao, kadang-kadang suka kambuh-kambuhan, ngamuk. Nggak ada sebab akibat, nggak ada sebab yang ini tiba-tiba emosi, temperamen gitu Mas, seperti bukan beliau gitu Ya. Ngamuk, yang tadi nggak bisa ngomong tapi bisa maki-maki. Dan itu kondisi ayah seperti itu sampai meninggal tahun lalu. Aku nggak tahu apakah ada cerita ini ada ambil bagian dari apa yang aku alami sekarang. Jujur, Iya. Kalau yang saya penyebab persisnya saya kurang tahu ya Mas ya, tetapi memang ini ada kaitannya dengan non medis ya, dan posisi Mas Ferry juga terpapar, jadi terkena dampak itu. Dan memang saya juga memiliki satu pertanyaan, tapi maaf kalau nggak sopan nanti. Selama ikut kontes itu ya Mas ya, apakah waktu di panggung itu juga murni ataupun ada secara metafisik nggak Mas? Hal-hal itu, karena saya pernah berkunjung ya ke sini gitu, ke ya di stasiun TV yang sama tapi berbeda, pencarian bakat berbeda gitu. Itu juga sama ini ya, sama karyawannya, reporternya juga cerita gitu kalau setiap daerah itu bawa-bawa dan bentrok di situ katanya, di panggungnya itu. Jadi untuk pegangan atau apa saya nggak tahu, untuk menjatuhkan atau apa gitu loh Mas. Itu di beda-beda sesi itu. Tapi apakah itu pernah jenengan ngalami gitu Mas Ferry alami? Mungkin ya, kalau aku sih percaya banget hal-hal seperti itu ya, persaingan dan sebagainya. That's the way juga kenapa aku sampai sekarang pun jujur untuk seorang public figure aku nge-private Instagram aku. Kenapa gitu, karena aku tuh ngerasa banyak yang dari situ yang aku takutkan penyakit ain. Makanya aku tuh menghindari banget untuk pamer, untuk apa. Jadi benar-benar yang aku posting tuh hanya sebatas kerjaan, nggak mau yang posting Keseharian. Iya, keseharian gitu. Jujur sih takut ya Om Hao, karena sering banget ngalamin kejadian-kejadian yang kayak gitu, serangan-serangan seperti itu. Kayak waktu kompetisi aja pun maksudnya
Sering tiba-tiba ngedrop, fisik ngedrop, sakit. Waktu itu Mas, tahun 2003 itu? 2003. Oh, Bahkan di asrama sendiri pun pernah iya. ngalamin gangguan. Di asramanya? Di asramanya. Masuk teman-teman kontestan lain juga sama Mas, peserta? Yang aku tahu sih pada saat itu yang ngalamin gangguan tuh aku, Mawar, Romi. Kalau yang lain tuh cuman dengar cerita dari kita, terus ya udah parno aja gitu loh. Takut ke itu ya? Oh. Termasuk kayak penghuni asrama yang suka nyerupain kontestan, teman-teman. Atau seperti nyamar itu ya Mas, Ya. nyaru itu ya? Kayak gitu juga pernah. Dan yang aku tahu memang sejak umur 13 tahun kan aku udah nggak kayak dulu ya. Dulu itu waktu kecil itu kan emang masih sering banget ngelihat penampakan-penampakan itu yang lebih tajam gitu loh. Cuman ada di satu kesempatan itu umur 13 tahun aku tiba-tiba kayak ngerasa ada sosok yang selalu ngikutin aku, dan sejak itu aku udah jarang ngelihat secara langsung penampakan-penampakan itu. Jadi lebih tertata ya Mas ya? Justru malah ya lebih dibatasi gitu Iya, ya? lebih ngerasa dibatasi aja, paling cuman sesekali aja gitu kan, yang ngelihat bener-bener langsung nyata gitu, cuman sesekali aja gitu. Cuman emang astral projection-nya ini yang kadang-kadang sampai sekarang itu meskipun tidur nggak ngalamin astral projection lagi, tapi jujur sih sampai sekarang tuh belum pernah lagi ngerasain nikmatnya tidur istirahat. Yang bisa lelap, pulas gitu ya? Sering apa Mas, selain astral projection ngalamin apa waktu tidur? Sering suka tiba-tiba kebangun kayak kaget. Sendiri gitu ya? Sendiri. Oh, tanpa ada suara atau ada yang bangunin gitu ya? Iya. Dan kadang-kadang pas lagi ngejob keluar kota atau kemana gitu, di hotel sendiri pun kadang-kadang pas lagi sendiri di kamar tidur suka aja gitu, kadang-kadang tiba-tiba kebangun, kadang-kadang jalan-jalan di hotel itu tapi raga sukma. Tapi waktu dulu ini ya, waktu ajangnya ya, yang kenceng juga ya, di panggung ya, ya kelihatan Mas gitu, Ninan merasakan itu. Ngerasa banget pada saat itu. Misal tiba-tiba ada pengalaman, wah ini sudah disiapkan, suaranya sudah enak gitu, sempat. Yang tiba-tiba budek sebelah pernah. Oh iya, suara nggak keluar gitu atau? Kalau suara nggak keluar gitu? mungkin masih think positif karena mungkin kecapean kali. Kalau gitu budek kan. itu sama sekali Mas? Ya, Nggak sama denger? sekali nggak denger. Terus itu ke dokter? Ke dokter. Atau Dan selang berapa hari balik lagi itu? iya, jadi waktu itu tuh dicek juga sebenarnya fine-fine aja gitu loh kan. Aman gitu ya? Aman, cuman ya selama beberapa hari termasuk pada saat waktunya konser eliminasi, itu benar-benar nggak bisa dengar suara. Berarti hanya satu saja? Cuman satu. Dari situ sempat ngedrop banget. Tapi ya tetap manggung biasa? Tetap manggung, tetap ya udahlah gitu. Los saja ya? Iya. Sempat gitu. Terus ya jujur sih sampai sekarang kalau pas nggak tahu kenapa kalau pas lagi mau nyanyi kadang-kadang masih berasa aja sih kayak ada gangguan-gangguan gitu. Gangguannya berupa apa Mas? Selain menyebabkan sakit fisik gitu? Lebih berupa ke kesehatan sih. Tiba-tiba nggak enak, nggak fit Tiba-tiba gitu? nggak fit, tiba-tiba ngedrop gitu. Cuman ya aku komit aja gitu. Bismillah aja. Udah ngambil job, Udah profesional gitu ya? Ya udahlah, jalanin gitu. Alhamdulillah sih so far ya masih aman-aman aja. Kayak gitu. Tapi justru lebih apa ya? Yang akhirnya aku jadi tertarik banget tuh sama yang Om Hal tadi bilang, pada saat serangan yang dialami ayah itu aku terpapar ya. Iya, sempat terpapar sih. Kalau untuk masalah almarhumnya Bapak ya, saya tidak bisa lebih dalam gitu. Tetapi memang itu berpengaruh seperti begini Mas, kalau saya lihat itu beliau itu memang ada seperti satu entitas yang masuk menunggangi, yang memang dikirim. Jadi karena kalau kita lihat teluh atau santet itu kan tidak selamanya benda, tetapi entitas bisa loh Mas, dikirimkan masuk ke dalam makhluk astral, yang dikirim masuk ke dalam raganya. Jadi kalau orang ini kan, kalau di Jawa kan jadulur papat lima pancer Mas, 4 saudara satu titik ya, satu pusat diri kita. Satu pancer ini, satu sedulur ini diambil atau satu korinnya ini diambil, itu bisa diisi dengan yang lain. Dan ini akan linglung, nanti akan bingung. Beda dengan astral projection. Kalau astral projection kan bagian dari tubuh kita yang pancernya ini, intinya yang keluar. Tapi kalau intinya yang keluar, kemudian diisi oleh yang lain, ini bubar nih. Makanya kan ketika astral projection harus dijaga.
Tapi kalau ini yang diambil dengan cara paksa atau memang ada tujuan teluh, guna-guna ataupun pelet, ini yang nanti akan memegang kendali. Seolah-olah orang ini menjadi berkepribadian lain, punya pribadi yang lain di situ atau bipolar. Secara ini ya, secara parapsikologi ya, ataupun secara metafisik, Mas. Dan yang kejadian itu, jadi memang ada tempo waktu tertentu. Entitas ini nanti akan membawa itu semua di bawah, sehingga akan terjadi meninggal. Jadi ini memang pelan-pelan sakitnya itu sebenarnya ini penyakit non medis tapi beralih ke medis dan sebaliknya. Bisa penyakit medis ke non medis, bisa non medis ke medis gitu, Mas. Jadi dua-duanya bisa dicek ke dokter ya ketahuan penyebabnya ini, tapi terkadang ada yang penyakit itu nggak masuk logika itu sakitnya seperti apa sampai ditentukan waktunya, karena ada satu niat jahat itu cara mengundang-undangnya itu tidak terus maaf ya dibunuh itu, tapi memang ada satu trik yang biar hartanya habis untuk berobat. Itu sih, Mas. Maaf Mas kalau saya cerita ya, atau saya sampein gitu. Kalau mau bilang seperti itu ya, ya itu kenyataannya. Jadi maaf ya kasarnya gitu loh. Mungkin kalau dibikin meninggal di awal, ya sakitnya pada saat itu, tapi pelan-pelan dan menguras emosi juga. 32 tahun, Om Pak. 32 tahun melihat kondisi ayah seperti itu, dan pernah sekali pada saat astral projection. Waktu itu masih dirawat di rumah sakit itu sebulan. Mas Ferry yang astral projection. Ya. Dan itu kan berarti 2 tahun setelah ayah sakit. Ya. Aku pernah tiba-tiba ada di rumah dan kembali ke masa itu. Ketika kejadian. Ya. Cuman ngeliat gelap. Pada saat kejadian kan di alam nyata kan rumah kita terang. Iya. Situ gelap. Banyak kabut. Ada kilatan-kilatan cahaya dari luar rumah. Sampai tiba-tiba ada yang bentur ke ayah. Sekali itu sih ngelihat ada 2 sosok. Yang satu tinggi, kurus, jangkung, putih. Yang satu putih juga tapi pendek. Putihnya itu putih warna putih nggak umum, Mas? Kayak gini gitu putih? Lebih kayak cahaya. Oh, bukan kulitnya putih ya? Lebih kayak siluet. Tapi terang, putih. Kayak lampu itu ya? Ya. Gitu. Itu sekalinya astral projection itu kembali ke masa serangan ayah. Udah sih sampai sekarang nggak pernah lagi ngalamin itu. Jujur sih, sebagai anak, aku pengen cari tahu kenapa, apa yang terjadi sama ayah. 32 tahun sampai meninggal aku menyaksikan kondisi ayah yang seperti itu. Jujur sakit. Dari situ rasa ingin tahu sebenarnya, dan baru memberanikan diri mulai ngegali itu sekarang. Iya. Iya, Mas. Maaf ya. Nggak apa-apa, Mas. Iya, oke, Mas. 3. Oke. Ya. Ya, jujur sih aku berharap someday, suatu saat aku bisa mengungkap ini semua. Iya, Mas. Seperti yang tadi sore sudah kita obrolin, tata caranya seperti itu. Gitu sih. Iya, Mas. Tapi nanti sebelum itu juga dimulai untuk ziarah ya, Mas. Ziarah ke pemakaman beliau almarhum. Minta doa restu. Nanti diberikan jalan terang. Termasuk apa yang jenengan ingin tahu dari awal itu kan. Tapi mundur nanti tata caranya. Sebelum kita akhiri ini, Mas. Nanti untuk kedepannya channel Babat Misteri itu konsepnya akan seperti apa, dan nanti kalau ada waktu luang atau ini bisa jalan bareng kita penelusuran nanti. Jadi sebenarnya Babat Mistis ini tuh nanti Babat Mistis atau Babat Mistis? Babat Mistis. Babat Mistis ya. Bakal dibagi beberapa segmen, termasuk podcast, penelusuran. Situ kita juga ada ahli spiritualnya ya, ada Ayama. Jujur sih tadinya
beberapa tahun yang lalu aku tuh pengen bikin channel ini itu tertutup, lebih ke storytelling, cerita-cerita yang sedang aku tulis sekarang. Tadinya sih begitu, cuman ya udah mungkin udah saatnya Harus terbuka. harus gitu terbuka. Ya. Iya. Jadi ya udah bakal ada storytellingnya, bakal ada penelusuran, dan bakal ada podcastnya. Tadinya sih pengen tertutup hanya sebatas storytelling, yang aku tuh nggak pengen orang-orang tahu ceritanya itu cerita aku. Iya, Tadinya sih iya, seperti tertutup itu. ini ya, nggak tahu siapa yang menceritakan itu. Karena jujur sih buat aku sendiri ini tuh aib. Iya Mas, tapi ya semoga ada pesan moralnya Mas di balik itu. Amin. Ya, yaudah Mas. Yang sabar, insya Allah beliau bangga dengan yang seperti ini, tetap didoakan. Diberikan kesehatan terutama untuk Mas Ferry dan keluarga. Ya, kita tutup ya. Terima kasih untuk Sobat Javanika sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Dan nanti juga bisa disaksikan di channel Babat Mistis ya. Insya Allah nanti kita bisa berkolaborasi lebih lanjut lagi. Amin. Pengen banyak belajar dari Om. Sama-sama Mas semuanya. Itu juga terima kasih untuk pembelajarannya hari ini juga. Terima kasih juga. Ya, dan tetap dukung channel kita semua, baik di Babat Mistis, Kisah Tanah Jawa, dan podcast Obrolan Santai dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng, serta tinggalkan masukan, kritik, dan saran hanya di kolom komentar. Kita tutup akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sakum dumadi.